Novel audio Pagoda Pancer yang ke-133. Novel sastra fiksi beladiri nominator terbaik negeri tirai bambu tahun ini. Cerita pun berlanjut. Dengan jumlah orang yang begitu sedikit, aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Nan Lian memandangi banyak master Akademi Suci Fanxian, kata-katanya dingin dan wajahnya tanpa ekspresi. Master pedang Fan Yuan sedikit mengernyit, memegang pedang di tangannya, dan berkata, dinasti Yusui telah lama kembali menjadi debu. Jangan berbuat jahat lagi. Jahat. Mata indah Nan Lian berkilat-kilat, "The penjahat sejati tidak ada di sini." Di sini. Setelah mengatakan itu, Nan Lian tiba-tiba mengepalkan tinjunya di satu sisi badannya. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat keluar. Semua master dari Akademi Abadi Fana merasa seolah-olah mereka terkena kekuatan yang sangat besar. Kecuali Master Pedang Fan Yuan dan beberapa orang yang masih bisa berdiri teguh, semua orang merasa sulit untuk melawan dan mundur satu demi satu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Seru seorang master. Tuan Lujin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Mampu menghancurkan dinasti Liu Yue sendirian, tidak ada yang berani meremehkan pihak lain. Meskipun Akademi Suci Abadi Fana mengirimkan banyak ahli kali ini, semua orang masih merasa stres menghadapi tekanan yang dikeluarkan oleh Nan Lian. Tapi pada saat ini, aliran udara besar tiba-tiba turun dari kehampaan. Seiring dengan jatuhnya topan seperti tornado dari langit, seberkas cahaya kemasan gelap menembus bumi. Bang! Cahaya itu jatuh ke tanah, dan gelombang udara yang kuat berputar ke segala arah. Yang muncul di hadapan semua orang adalah tongkat emas gelap. Hoa! Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah ungu mengambil tongkat kerajaan dan melangkah ke medan perang. Orang yang datang tidak lain adalah Sang Heng, wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana. Yang mulia, jangan membuat kesalahan yang sama lagi dan lagi. Sang Heng memancarkan keagungan yang kuat, dan dia berkata kepada Nan Lian, lihat ke belakang sekarang, masih ada jalan keluar. Nan Lian bertanya dengan dingin. Wakil Direktur Lama Akademi Suci Abadi Fana. Sang Heng. Setelah jeda, Sang Heng memutar tongkat emas hitam di tangannya, dan momentum yang kuat meraung. Nan Lian bergeming, hanya kamu, aku khawatir aku tidak akan bisa. Kembali. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari kehampaan lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Bang! Angin dan guntur tiba-tiba berubah. Awan gelap bergulung, dan dua sosok lagi terlihat terbang ke dalam situasi tersebut. Bang! Kedua sosok ini muncul di sisi kiri dan kanan Nan Lian. Setelah berdiskusi dengan mereka, Nan Lian membentuk pengepungan tiga arah. Pria di sebelah kiri berusia sekitar 40 tahun, memiliki mulut persegi dan hidung lebar, dan anggun. Dia mengenakan jubah hitam yang indah, dan memancarkan keagungan dewa perang. Namun, orang di sebelah kanan adalah seorang wanita parubaya. Dia mengenakan gaun lavender, dengan aksesoris rambut yang indah, temperamen yang bermartabat dan elegan, serta mata yang cerah. Ketika mereka melihat dua orang ini, semua master dari Akademi Suci Abadi Fana menunjukkan keterkejutan. Itu adalah dua wakil presiden Wen Qin dan Yao Qingxi. Saya tidak menyangka mereka akan datang. Saya khawatir iblis perempuan akan kesulitan melarikan diri sekarang. Ada 3 orang di Akademi Suci Abadi Fana. Selain Sang Heng, ada 2 orang lainnya yaitu Wen Qin dan Yao Qingxi. Pada hari kerja, sebagian besar urusan di halaman ditangani oleh Sang Heng. Wen Qin dan Yao Qingxi hanya akan terlibat ketika menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa Akademi Suci Fanxian sangat mementingkan Nan Lian. Sudah lama sekali sejak Akademi Suci Abadi Fana mengirim 3 wakil presiden sekaligus. Mengapa kamu tidak menangkap iblis wanita itu tanpa ampun? Wen Qin berkata dengan suara yang kuat, dan penampilannya adalah yang paling mendominasi di antara 3 wakil presiden. Rasanya seperti harimau di pegunungan. Mata indah Nan Lian berubah sedikit, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Wow! Setelah kata-kata itu jatuh, energi iblis berwarna darah meletus, dan suhu langit dan bumi turun tajam. Wakil dekan lainnya, Yao Qingxi, berkata, kamu keras kepala, tidak perlu bicara lagi. Energi batin yang sangat besar. Dalam sekejap, seberkas energi keluar dari Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingxi.
3 berkas cahaya melompat ke awan, menimbulkan angin dan guntur ke segala arah. Segera, di bawah pandangan sepasang mata yang tercengang, 3 pilar cahaya dihubungkan 2 per 2, dan lingkaran sihir misterius tiba-tiba muncul di kehampaan. Diagram formasi awan fana. Sang Heng membuka lengan bajunya dan mengeluarkan gambar sederhana. Gulungan itu terbang menuju lingkaran sihir di langit. Saat gelombang energi unik dilepaskan, gulungan kuno itu menyebar di kehampaan dan langsung diperbesar ribuan kali, berubah menjadi gambar persegi panjang yang besar. Itu adalah formasi awan langit fana, kata seorang tetua dari dekan suci abadi fana. Ya, Fan Yuan, pendekar pedang di sebelahnya, mengangguk. Saya sudah lama tidak melihat formasi awan fana diaktifkan. Master Lu Jin mengikuti. Peta ini sangat kuat dan membutuhkan 3 wakil dekan. Itu hanya bisa dibuka jika semua upaya dilakukan pada saat yang sama, bahkan jika 1 orang hilang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, formasi awan langit memancarkan cahaya perak terang. Cahayanya menyelimuti asap Nanli di bawah. Fiuh! Seberkas cahaya bersinar, dan Nanlian menghilang. Dan detik berikutnya, Nanlian muncul di atas formasi awan langit fana. Hah! Nanlian tampak terkejut. Dia menginjak formasi awan besar, seolah-olah dia terjebak dalam pesona. Segera setelah itu, Hoa, 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 3 sosok berturut-turut muncul di puncak formasi awan Fantian. Setelah diagram pembentukan awan dibuka, Anda tidak akan punya jalan keluar. Wen Qin menunjukkan sikap dominannya. Dia mengepalkan tangan dengan 1 tangan, dan kesombongannya meleduk seperti lautan badai bunyi iblis itu. Dengan bunyi iblis, Wen Qin memimpin. Luncurkan serangan. Saya melihatnya berlari menuju Nanlian seperti seekor harimau yang muncul dari gunung. Pulse Transforma Teihon Palem. Dengan kekuatan telapak tangan yang kuat, tidak ada ruang tersisa. Wen Qin datang dengan mengancam, dan niat membuni datang. Ekspresi Nanlian tetap tidak berubah. Dia mengangkat tangan gioknya dengan ringan dan mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bang! Terdengar suara gemuruh yang keras, kedua telapak tangan saling bertukar, dan telapak tangan yang perkasa menggeliat dengan liar. Meskipun kekuatan telapak tangan Wen Qin sangat kuat, Nanlian dapat mengatasinya dengan mudah. Kemudian, Yao Qingzi juga melancarkan serangan. Saya melihat Yao Qingzi menjepit jari-jarinya dengan 1 tangan dan berbisik, cermin yin yang. Aduh! Segera, kedua siklon itu bergabung dan berubah menjadi cermin berbentuk aneh. Cermin berbentuk lonjong, dengan bingkai yang sangat halus dan pegangan di bagian bawah. Pada sambungan antara gagang dan badan cermin terdapat lambang ikan yin dan yang berwarna hitam putih, membentuk pola tai chi yin dan yang. Yin dan yang menghancurkan kejahatan. Yao Qingzi mengaktifkan cermin yin yang, senjata berharga, dan 2 energi yin dan yang tiba-tiba menari di sekelilingnya. Fiuh! Cahaya hitam putih melesat langsung ke arah Nanlian. Mata indah Nanlian sedikit menoleh ke samping, dia mengibaskan Wen Qin dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama, dia mengangkat lengan bajunya dan melambaikan tangannya ke belakang. Hus-hus! Pisau ajaib hantu merah segera terlempar keluar. Pisau ajaib hantu langsung mengenai cahaya hitam dan putih, menyebabkan gelombang energi kacau meleduk antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Sang Heng mengangkat tongkat emas hitam di tangannya. Di tongkat kerajaan, energi spiritual melonjak, dan makhluk besar tiba-tiba muncul di belakang Sang Heng. Rusa raksasa itu melangkah ke langit. Sang Heng mendorong dengan telapak tangannya, dan binatang besar di belakangnya melangkah ke udara dan bergegas menuju Nanlian. Ini adalah sosok rusa emas yang berkilauan, dengan kekuatan spiritual emas seperti satin mengalir ke seluruh badannya. Nanli Yanyu mengangkat tangannya, dan dinding spiritual merah menutupi wajahnya. Bayangan rusa besar langsung menghantam tembok spiritual. Bang! Kehampaan bergetar, angin dan awan bergulung, dan kemudian, dengan putaran pergelangan tangan Nanli Yanhao, bayangan rusa besar itu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Wen Qin di sisi lain. Hah! Wen Qin terkejut. Dengan pemikiran di benaknya, sebuah gada yang kuat dan luar biasa muncul di tangan Wen Qin. Gada ini panjangnya 4 kaki dan berbentuk kerucut persegi. Badan gada mirip ruas bambu dan terlihat sangat berat. King Ming Mace. Wen Qin berteriak dengan keras, mengangkat King Ming Mace di tangannya, dan melemparkannya ke arah Lu Ying yang menyerang.
Bang! Sebuah kekuatan besar terjadi, udara meleduk di langit, dan pembentukan awan di langit memicu gelombang yang bergejolak. Di bawah, semua orang tampak serius. Mata Xiao Nunu juga tertuju pada formasi awan besar di kehampaan. Semua pejabat tinggi Akademi Suci Abadi Fana dimobilisasi, dan situasi hari ini sangat tidak menguntungkan bagi Nanlian. Ruang kosong. Pada peta pembentukan awan di langit. Menghadapi serangan gabungan ketiga wakil dekan, Qiang Yimo Nanlian tetap tenang dan tenang. Setelah beberapa kali menyelidiki, ketiga wakil dekan saling bertukar pandang lagi dan mengerti. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerang mereka satu persatu. Teriak Wen Qin tegas. Sang Heng menjawab, saya akan mengaktifkan formasi awan Fantian. Oke, segera. Sang Heng dipenuhi energi internal dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Hoa, dia mengangkat tongkat emas hitam di tangannya dan memegangnya secara horizontal. Wow, dalam sekejap, diagram pembentukan awan di bawah kaki semua orang tiba-tiba terbakar dengan arogansi seperti awan. Sang Heng meningkatkan kekuatan spiritualnya, mengangkat telapak tangan ke alisnya, dan berteriak dengan keras. Kekuatan surga, kekuatan formasi awan. Hancurkan iblis. Tiba-tiba, api berbentuk awan membubung ke langit seperti naga liar dan berkumpul di atas kepala Nanlian. Api awan berkumpul dan berubah menjadi kerucut cahaya yang sangat besar. Detik berikutnya, tangan besar seperti dewa dan iblis muncul dari udara tipis, dan memegang erat kerucut cahaya, menusiuk ke arah Nanlian di bawah. Pada saat yang sama, Wen Qin mengangkat Qingming mace tinggi-tinggi, dan pusaran cahaya seperti bola armilari meletus dari mace tersebut. Ruang di sekitarnya bergetar. Wen Qin menjatuhkan tongkatnya, dan gelombang kejut biru berbentuk cincin terbang langsung menuju Nanlian. Serangan mengejutkan jiwa Qingming. Di sisi lain, Yao Qingzi membuka kedua telapak tangannya, dan cermin yin yang melayang di udara. Bas! Arus udara hitam dan putih terjalin dan menari, dan dengan cermin yin dan yang sebagai pusatnya, susunan Tai Chi berputar. Panah yin dan yang. Kekuatan agung meletus, dan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terbang keluar dari cermin. Saat bergerak, dua pusaran cahaya menyatu menjadi sebuah anak panah. Di lingkaran luar anak panah, dua ikan yin dan yang berputar dengan cepat, menciptakan postur yang indah. Ketiga pihak bersama-sama menyerang, dengan kekuatan tambahan dari formasi awan fana. Untuk sesaat, Nanlian sepertinya berada di tengah badai. Namun, menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Nanlian tidak menunjukkan apapun. Panik di wajahnya. Mereka bertiga bekerja sama untuk mensibir. Aku ingin membuni iblis di alam dinasti Yushui. Aku akan membuatmu menyerah di hadapan para iblis. Seni iblis surgawi yang hebat, perisai Ki abadi. Aliran udara merah berputar seperti gelombang darah menderu, sayap iblis terjalin, dan dinding roh penghalang setengah lingkaran dengan cepat muncul di luar badan Nanlian. Kekuatan besar dari tiga kelompok menyerang, dan mereka semua diblokir di luar tembok penghalang roh. Ruang terdistorsi, langit bergetar, dan dinding roh penghalang di luar Nanlian bergetar hebat. Tanpa menunggu Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi melanjutkan gerakan membunuh mereka, mata Nanlian berkilat darah merah. Guntur dan kilat menyambar di atas awan. Tiba-tiba, sosok iblis yang besar dan mengejutkan tiba-tiba muncul di belakang Nanlian. Bayangan iblis yang mengejutkan itu tingginya ribuan kaki, dan seluruh badannya terbakar oleh api iblis seperti darah. Letaknya di belakang Nanlian, seperti raksasa kuno, memancarkan tekanan yang tidak dapat ditanggung dunia. Itu adalah jiwa iblis kuno, kata Yao Qingzi dengan sungguh-sungguh. Sang Heng dan Wen Qin juga tampak kaget. Bang! Guntur 9 hari, memekakkan telinga, jiwa iblis kuno membuka lengannya, dan melihat dua guntur merah dan lampu kilat melesat langsung ke langit. Bibir merah berasap Nanli sedikit terbuka. Kemarahan kesengsaraan guntur ajaib. Cici. Saat dia selesai berbicara, jiwa iblis kuno di belakangnya memutar pergelangan tangannya, telapak tangan saling berhadapan, dan kemudian menggabungkan kekuatan dua guntur yang dahsyat. Dalam sekejap, sebuah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan mengerikan meleduk di kehampaan. Dua guntur ajaib tumpang tindih dan terjalin. Guntur dan kilat yang meleduk seperti membuka pintu air dan melepaskan banjir, yang sulit untuk ditahan.
Tiga kekuatan Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi semuanya ditelan oleh petir merah, dan formasi awan Fantian di bawah kaki semua orang juga terhempas. Pemandangan mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Di bawah, murid Fan Yuan, Lu Jin dan banyak ahli lainnya dari Akademi Suci Abadi Fana terkejut. Di bawah mata yang penuh dengan keterkejutan, formasi awan Fantian hancur di langit, dan tiga wakil presiden Akademi Suci Fanxian kembali ke tanah. Hoa, 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 Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Aku tidak menyangka iblis ini begitu kuat. Wajah Yao Qingzi menjadi sedikit pucat, dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Xiao Nunu melihat pemandangan di depannya, dan hatinya tidak bisa tidak tersentuh. Nan Lian melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri tinggi di langit, menunjukkan gayanya yang tiada taraf. Namun, pada saat ini, sosok ilusi muncul lebih tinggi di langit. Sosok ilusi itu sebesar gunung, seperti raksasa. Ini bukan entitas fisik, tetapi badan spiritual yang diciptakan dengan kekuatan supernatural tertinggi. Itu Dekan. Mata semua orang di Akademi Suci Abadi Fana berbinar. Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi juga terkejut. Sebelum semua orang bisa pulih, sosok ilusi itu langsung melepaskan serangan telapak tangan. Bas! Kekosongan bergetar hebat, aliran udara besar turun dari langit, dan kekuatan telapak tangan yang besar jatuh ke arah Nan Lian. Nan Lian berpikir, dan jiwa iblis kuno di belakangnya tiba-tiba melonjak dengan energi iblis, dan kemudian mengulurkan telapak tangan iblisnya untuk menyerang. Perpindahan kekuatan telapak tangan yang tak tertandingi menyebabkan langit dan bumi berguncang, dan angin serta awan meleduk. Energi terkompresi meleduk dengan liar, dan disertai dengan aliran udara yang mengejutkan, jiwa iblis kuno di belakang Nan Lian tiba-tiba reyuntuh. Bang! Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah dan menyebar ribuan mil. Nan Lian terbang kembali dan jatuh kembali ke tanah. Begitu Nan Lian mendarat, sosok besar di kehampaan itu menyerang lagi. Dia mengangkat lengan kanannya, dan seluruh lengannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Desir. Energi pedang telapak tangan berbentuk busur menyapu langsung ke bawah. Ruang itu sepertinya terpotiong, dan energi pedang diperkuat tanpa batas, seperti pesawat ulang-alik cahaya yang menembus bintang-bintang. Pada saat ini, bahaya sudah dekat. Nan Lian benar-benar berbalik dan menatap Xiao Nunu di pintu masuk istana. Tampilan ini tampak berbeda dari sebelumnya. Keduanya ketika mata mereka bertemu, pupil Xiao Nunu sedikit bergetar, dan hatinya sedikit tersentuh. Detik berikutnya, energi dari pisau palem jatuh ke tanah. Tanah langsung meleduk menjadi jurang besar yang membentang beberapa ribu kaki. Miliaran puing terbang sejauh 4 orang, dan aliran udara yang besar mengalir deras seperti gelombang pasang. Pada saat ini, pola sihir terbatas pada badan Xiao Nunu tiba-tiba menghilang. Tidak jauh dari situ, Guan Rengui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit juga terbebas dari kendali kutukan pola sihir. Mata kosong keempat orang itu tiba-tiba mendapatkan kembali kilaunya. Xiao Nunu berjalan maju dengan cepat tanpa sadar. Sang Heng, Wen Qin, Yao Qingzi dan pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana lainnya juga segera mengepung mereka. Kerikil dan debu yang kacau menari-nari di langit, tapi Nan Lian telah menghilang. Hah! Sang Heng mengerutkan kening, mengepalkan tongkat di tangannya dan berkata, sucubusnya hilang. Kejar! Yao Qingzi mengikuti, baiklah, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Kemudian, sebuah suara keras datang dari kehampaan. Tidak perlu mengejarnya, dia sudah pergi. Tidak perlu mengejarnya, dia sudah pergi. Mendengar ini, semua orang mengangkat kepala dan melihat sosok ilusi di langit. Sosok itu sangat besar, memancarkan tekanan seperti gunung. Din, Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi semuanya membungkuk sedikit. Para tuan dan tetua lainnya semuanya tampak kagum. Xiao Nunu juga mengangkat kepalanya dan melihat sosok ilusi besar itu. Meskipun ini hanyalah badan spiritual dari Dekan Akademi Suci Abadi Fana, keagungan pihak lain masih sangat jelas. Terlebih lagi, kekuatan badan spiritual begitu menakutkan, sulit membayangkan betapa kuatnya badan asli lawannya. Iblis ini adalah badan iblis bawaan, dan sifat iblisnya sangat kuat. Badan asliku tidak ada di sini. Jika kamu mengejarnya tanpa izin,
kamu mungkin membawa pengorbanan yang tidak perlu. Kata badan spiritual dekan. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Sang Heng menjawab, kami ceroboh. Wen Qin dan Yao Qingzi juga sedikit malu. Logikanya, jika ketiga wakil presiden membentuk formasi awan langit fana, pada saat yang sama, pada dasarnya hal itu akan sangat mudah. Tapi mereka bertiga meremehkan kekuatan Nan Lian, jadi mereka memiliki beberapa keraguan saat bergabung untuk bertarung barusan. Pada akhirnya, Nan Lian dengan paksa menerobos formasi awan Fantian dan melarikan diri. Ini salah kami. Yao Qingzi menyalahkan dirinya sendiri, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga lain kali. Wen Qin menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, setelah iblis ini lolos, tanah suci gudang abadi akan menjadi dalam. Kesulitan, tapi kita tetap harus melakukannya. Kita perlu memikirkan tindakan balasan secepat mungkin. Suara dekan yang nyaring keluar lagi. Meskipun sifat iblisnya kuat, itu belum mencapai puncaknya. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Hati semua orang menegang. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Apa artinya? Pihak lain berhenti sejenak dan kemudian menjelaskan. Hal baiknya adalah iblis ini masih dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Selama kita bisa menangkapnya, kita dapat menghindari iblis itu menyebabkan kerusakan pada dunia. Hal buruknya adalah begitu dia menerobos batas, pada saat itu, meskipun dia adalah aku mungkin tidak dapat membatasinya. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Ketika mereka mendengar bahwa bahkan dekan mengatakan bahwa Nan Lian tidak dapat dibatasi, semua orang merasakan tekanan yang tidak terlihat. Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi semakin menyalahkan diri mereka sendiri. Jika dia tahu bahwa masalahnya sangat serius, dia akan berusaha mempertahankan Nan Lian bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sekarang. Din, setelah saya kembali, saya akan segera mengumumkan berita besar dan memberitahu sekte-sekte besar di Tanah Suci Xianxiong untuk bersatu mencari keberadaan iblis wanita itu. Kata Yao Qingzi dengan sungguh-sungguh. Ya, hantu di kehampaan menjawab, selain itu, tren kekuatan iblis juga perlu dipahami sesegera mungkin, dan dua orang yang berpartisipasi dalam pembukaan makam iblis juga perlu mencari tahu apa yang terjadi. Di belakang mereka, niat, ya, ketiga wakil dekan setuju dengan hormat. Ada banyak hal yang terjadi hari ini. Dimulai dari gunung kelelawar raksasa-raksasa, pada awalnya semua orang mengira itu hanyalah bencana iblis biasa. Baru setelah dinasti Liu Yue mengalami bencana, semua orang menyadari bahwa krisis besar telah terkubur di tanah suci gudang abadi. Saat dia selesai berbicara, badan spiritual di langit menghasilkan gelombang energi yang kuat. Bas! Segera setelah itu, sinar cahaya putih menyembur keluar dari dalam bayangan besar itu. Detik berikutnya, badan spiritual dekan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Hah! Semua orang di pengadilan suci Fanxian menghela nafas lega. Kemudian, Ning Yu, Fan Yuan dan lainnya datang ke Guan Rengui, Su Qiao, Xiao Nunu dan lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Operasi ini tidak hanya untuk menangkap Nan Lian, tetapi juga untuk menyelamatkan para siswa tersebut. Guan Rengui mengusap pelipisnya dan memandang semua orang dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Sial, kepalaku sakit. Qin Tianheng melanjutkan. Su Qiao dan Ender Spirit semuanya memiliki ekspresi, di mana ini? Dan, siapa saya? Setelah beberapa saat, dia perlahan terbangun. Bukankah ini di gunung kelelawar raksasa Chang? Aku ingat ketika kita berada di gunung kelelawar raksasa Chang, kita bertemu dengan iblis wanita. Setelah mendengar pidato beberapa orang, Ning Yu, Fan Yuan dan lainnya merasa lega. Tampaknya semuanya kembali normal. Segera, Fan Yuan menatap Xiao Nunu, yang terdiam tidak jauh dari situ. Saat ini, Xiao Nunu sedang menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Apakah kamu baik-baik saja? Fan Yuan berjalan mendekat dan menepuk bahu Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Semuanya aman, kata Fan Yuan. Segera, Fan Yuan berbalik dan berkata kepada 4 orang lainnya, kembalilah ke halaman suci abadi Fana dulu. Peristiwa baru-baru ini di tanah suci gudang abadi telah dilaporkan ke halaman. Apakah kamu mendengarnya? Sebuah tragedi mengejutkan terjadi di dinasti Liu Yue. Dinasti Liu Yue.
Bukankah itu di belakang panggung Mu Zuling, saudari mudamu? Ya, di belakang panggung Mu Zuling runtuh, dan Raja Liu Yue dinasti terbunuh. Banyak raja klan juga telah terbunuh. Dinasti Liu Yue saat ini sangat kacau. Rasanya langit akan berubah segera. Yun Chi Tianfu. Bagaimana kabarmu? Apakah belum ada berita tentang Xiao Nunu? Yan Ying memandang dengan gugup ke arah Yin Fengqi, Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yin Zulian yang baru saja kembali dari luar. Belum. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya. Yan Ying tidak bisa menyembunyikan kehilangannya. Sudah berhari-hari berlalu dan Xiao Nunu belum kembali, yang sungguh mengkhawatirkan. Wow, monster biru itu mengusap betis Yan Ying, seolah ingin menghiburnya. Jangan khawatir. Yin Zulian menepuk bahu Yan Ying, Xiao Nunu kuat, aku yakin dia akan baik-baik saja. Yan Ying berkata, tetapi ku dengar bahkan dinasti Liu Yue dihancurkan oleh iblis wanita itu. Ya, beberapa angin dan hujan dalam beberapa hari terakhir telah mencapai telinga semua orang. Ada juga rumor bahwa beberapa jenius di Akademi Suci Abadi Fana dikendalikan oleh iblis perempuan. Bahkan ada monster top, level Tianxuan, di dalamnya. Dengan segala macam rumor, Yan Ying tidak bisa tidak khawatir. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi, aku akan menemukan Xiao Nunu. Jejak tekad muncul di mata Yan Ying. Beberapa orang terkejut. Yin Fengqi dengan cepat menghentikan pihak lain, di mana Anda akan menemukannya. Yan Ying menjawab, saya tidak tahu, tapi saya tidak ingin menunggu seperti ini. Datang ke halaman suci abadi Fana. Apakah Xiao Nunu ada di sini? Jika tidak, Yan Ying akan kembali ke Wastelen Timur setelah perang untuk Ordo Suci berakhir. Jika Xiao Nunu tidak pernah kembali, Yan Ying tidak akan tinggal di sini. Berhentilah membuat masalah. Tanah suci gudang abadi penuh dengan bahaya, dan sangat berbahaya bagimu jika sendirian. Yin Fengqi terus membujuk. Sue Qiu akan menemaniku, dan aku juga akan mencari seseorang untuk membantu. Orang pertama yang dipikirkan Yan Ying adalah Ye Suhe. Sejak memasuki tanah suci gudang abadi, Yan Ying sudah sering bersama Ye Suhe, dan hubungan keduanya sangat baik. Jika Yan Ying menginginkan bantuan Ye Suhe, dia pasti setuju. Bola salju, ayo pergi. Yan Ying menyapa monster biru itu. Saat Yan Ying melangkah keluar, dia menabrak seseorang. Bang! Ah! Kepaleku sakit. Yan Ying menutupi dahinya dengan satu tangan dan terjatuh ke belakang. Detik berikutnya, lengannya dipegang erat oleh seseorang. Kemana kita akan pergi? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga semua orang. Yan Ying terkejut. Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya juga mengecilkan pupil mereka. Orang yang berdiri di depan Yan Ying tidak lain adalah Xiao Nunu, adik laki-laki. Kamu kembali. Orang yang datang jelas-jelas adalah Xiao Nunu. Untuk sesaat, semua orang tiba-tiba berubah dari khawatir menjadi gembira. Wow, Xiao Nunu, apa kamu benar-benar kembali? Yan Ying dengan gembira melangkah maju untuk memeluk Xiao Nunu, tapi karena tinggi badannya, kepalanya hanya bisa mencapai pinggang Xiao Nunu. Blue Magic Beast juga berteriak gembira berdiri. Xiao Nunu tersenyum tipis dan memandang semua orang, maaf membuatmu khawatir. Hah, kembali saja. Liang Mingtian juga bertanya, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ceritanya panjang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, untuk sementara aku tidak tahu harus berkata apa, tapi semua orang baik-baik saja. Benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Nyatanya, hati Xiao Nunu belum tenang hingga saat ini. Semua orang memahami hal ini. Sebaiknya baik-baik saja. Kulihat kamu terlihat lelah, pergi dan istirahatlah yang baik. Yan Ying juga melepaskan Xiao Nunu dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kamu dapat beristirahat selama beberapa hari dan kemudian menceritakan kepada kami apa yang terjadi setelah beberapa hari. Setelah menyapa semua orang secara singkat, Xiao Nunu menuju gedung utama di utara sendirian. Melihat punggung Xiao Nunu, Yin Fengqi menyilangkan tangan di depannya dan memegang dagunya dengan satu tangan. Mengapa adik laki-laki terlihat khawatir? Benarkah? Yan Ying memandang ke pihak lain dengan rasa ingin tahu. Yin Fengqi mengangkat alisnya, saya pikir sesuatu pasti telah terjadi. Lagi pula, saya belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Yan Ying berkata, apakah hanya karena dia terlalu lelah? Yin Fengqi mengangkat bahu, mungkin juga. Kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari.
Meskipun beberapa orang sedikit bingung, tidak peduli apa, mereka senang karena Xiao Nunu telah kembali. Batu besar yang tergantung di hati setiap orang saat ini juga bisa diruntuhkan. Istana Abadi Fana, Aula Pertemuan. Banyak tokoh tingkat tinggi dari Akademi Suci Abadi Fana pada dasarnya berkumpul di sini. 3 wakil presiden, Sang Heng, Wen Qin dan Yao Qingzi, juga hadir pada waktu yang bersamaan. Mereka bertiga melakukan kontak mata dan mengangguk satu sama lain. Kemudian Sang Heng keluar dan berkata dengan keras, "Karena kejadian baru-baru ini, yang mungkin mengejutkan tanah suci gudang abadi, kami bertiga berkumpul untuk berdiskusi. Setelah itu, untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan pengadilan suci abadi Fana kami dalam waktu singkat, kami memutuskan untuk memulai perang pengadilan suci dalam waktu setengah bulan." Setengah bulan kemudian, perang pengadilan suci dimulai. Begitu Sang Heng mengatakan ini, ada sensasi besar di aula pertemuan. Semua pejabat senior menunjukkan keterkejutan dan mulai berkomunikasi. Wakil Presiden Sang Heng, apakah dimulainya perang pengadilan suci akan terjadi lebih awal dari sebelumnya? Wakil Presiden Wen Qin menjawab, ini memang masih terlalu dini, tetapi situasinya istimewa dan kita dapat membuat pengecualian. Yao Qingzi, yang tidak jauh dari sana, juga mengikutinya dan berkata, kali ini kejahatan kelelawar Changshan raksasa bencana bukanlah roh jahat biasa. Liu kemalangan yang diderita dinasti bulan seharusnya menjadi peringatan bagi kita begitu terjadi kekacauan di tanah suci gudang abadi. Kita, Akademi Suci Abadi Fana, tidak akan bisa menghindarinya itu. Tidak buruk. Sang Heng setuju dengan apa yang mereka berdua katakan, dan dia menggema. Kami telah meminta instruksi dari dekan tentang proposal untuk memulai perang pengadilan suci, dan dia setuju. Aula tidak lagi ragu-ragu, semua menyatakan persetujuan mereka. Karena dekan sudah mengangguk, kami tidak punya pendapat apapun. Itu benar, Perang Akademi Suci adalah acara puncak terpenting dari Akademi Abadi Fana kami. Semua siswa berhak untuk berpartisipasi. Ini waktu yang tepat. Kesempatan ini dapat menyegarkan peringkat para murid jenius terbaik itu. Dikatakan demikian, saya sangat menantikannya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Halaman suci abadi Fana secara bertahap kembali damai. Yunci Tianfu. Xiao Nunu duduk sendirian di platform pelatihan terbuka di sisi utara gedung utama. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang mengganggu Xiao Nunu. Dibandingkan beberapa hari terakhir, Xiao Nunu merasa jauh lebih tenang. Namun, selama latihan, pikiran Xiao Nunu masih melirik matanya dari waktu ke waktu. Saat ini, di alun-alun selatan, sesosok muda tiba di sini. Hah, tingkat Tianxuan. Apakah ini aura ahli tingkat Tianxuan? Bukankah itu terlalu kuat? Siswa tingkat Tianxuan. Jangan bicara tentang Tianxuan, bahkan yang tingkat Tianji pun jarang. Yah, saya hanya melihat seorang jenius tingkat Tianji, murid Jia Xiu, dan Xing Hao. Saya belum pernah melihat seorang jenius tingkat Tianxuan dan tingkat Tiansu. Yin Fengqi, Liang Mingtian, Yanying dan lainnya adalah saat ini mengelilingi sosok muda itu. Orang yang datang memamerkan bakat dan temperamen anggunnya, terutama tanda Tianxuan yang tergantung di badannya, yang sangat menarik perhatian. Sosok muda itu bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki Xiao Nunu tinggal di sini, kan? Ya, Yin Fengqi mengangguk, apakah kakak laki-laki ini tidak yakin dengan nama belakangnya? Nama saya Guan Rengui. Apakah Xiao Nunu di sini? Di mana? Di sana. Yanying mengangkat jarinya ke suatu arah. Guan Rengui bertanya, bolehkah saya pergi langsung? Tentu saja. Yin Fengxi berkata, merupakan suatu kehormatan bagi seorang jenius tingkat Tianxuan untuk datang ke pihak kita. Jika suasana hati adik junior tidak sedang buruk akhir-akhir ini, aku biarkan dia keluar untuk menerimamu. Hahaha, tidak perlu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Segera, Guan Rengui menggenggam tangannya, memberi isyarat singkat kepada semua orang, dan kemudian mengikuti arah Yan Ying menunjuk. Berjalan menuju sisi utara bangunan utama. Melihat sosok pejabat itu kembali, Liang Mingtian dan Luo Feihong hanya bisa menggelengkan kepala. Level Tianxuan, aku ingin tahu kapan kita bisa mencapainya. Kata Liang Mingtian. Sejauh ini, level setiap orang pada dasarnya tidak berubah. Yin Fengqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga, hei, aku hampir sampai.
Setelah itu, Yin Fengqi memamerkan tanda muridnya. Kata, Yu Heng, tertulis dengan jelas di atasnya. Kapan kamu mengupgrade? Yanying bertanya dengan heran. Sebelumnya, Yin Fengqi adalah tingkat Kaeyang. Yin Fengqi tersenyum lebih cerah, baru kemarin. Beberapa orang menggelengkan kepala, orang ini sebenarnya meningkatkan secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Yin Zulian berkata, bahkan jika Anda telah mencapai level Yu Heng, Anda masih jauh dari level Tianxuan. Itu benar. Liang Mingtian melanjutkan dan menyerang, dan saya mendengarnya jika Anda ingin mencapai level Tianxuan, persyaratan paling mendasar adalah mencapai alam Grandmaster. Anda masih jauh di belakang alam Grandmaster, kan? Setelah mendengar ini, Yin Fengqi tidak senang, dan dia berkata, lagi pula, ada. Saya harap begitu. Saat mereka mengobrol di sini, Guan Rengui di sana telah tiba di tempat latihan di sisi utara. Dia segera melihat Xiao Nunu duduk di salah satu platform batu. Adik laki-laki Xiao, kamu baik-baik saja. Guan Rengui melangkah maju. Xiao Nunu tampak tenang. Karena ketika pihak lain datang ke Yunci Tianfu, Xiao Nunu sudah merasakan aura pihak lain. Guan Rengui tiba-tiba berhenti ketika dia berada 3 meter dari Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, apa? Pejabat itu kembali dan berkata, saya merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda. Hanya sesuatu yang berbeda. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain. Mengapa kamu datang menemuiku? Bukan apa-apa, aku hanya datang menemuimu. Guan Rengui mengangkat jarinya dan menggaruk keningnya. Dengan kata lain, kita berada di perahu yang sama. Jika kita selamat dari bencana kali ini, kita mungkin mendapat sedikit keberuntungan. Di masa depan, Xiao Nunu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap pejabat itu dan bertanya, apakah kamu masih berhutang padaku sesuatu yang belum diselesaikan? Ada apa? Apakah mungkin? Guan Rengui berbalik, sepertinya dia siap untuk melarikan diri. Xiao Nunu menjawab, ketika kita berada di gunung kelelawar raksasa Chang, kamu mengatakan bahwa selama aku pergi ke Sungai Hitam Kabut Ajaib bersamamu, kamu akan membantuku menemukan seseorang. Aku tidak ingat persisnya. Ini mungkin akibat dari diserang oleh energi iblis. Aku akan kembali kepadamu lain kali. Jika kamu ingin pergi, berikan saja aku 100 juta perintah suci. Saat dia selesai berbicara, bayangan emas lewat, dan Xiao Nunu menghalangi jalan orang kembali. Guan Rengui segera mundur beberapa langkah. Izinkan saya mengatakan saja, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda sekarang. Kultivasi Anda telah meningkat lagi. Saat Guan Rengui mengatakan ini, dia memandang Xiao Nunu dengan serius. Apa yang terjadi? Tingkat kultivasimu meningkat terlalu cepat kan? Apakah kamu yakin pengalamanmu hari ini sama dengan pengalaman kami? Guan Rengui mengungkapkan keraguannya. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan itu, tapi berkata, jangan mengubah topik pembicaraan. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan langsung memanggil, batu sumber perintah suci. Bas! Saat siklon perak dilepaskan dari telapak tangan Xiao Nunu, serangkaian angka tiba-tiba muncul di batu sumber Ordo Suci. Lebih dari 50 juta. Ini adalah jumlah perintah suci yang dipegang Xiao Nunu. Sebelumnya di bidang pemurnian senjata, Xiao Nunu memenangkan 70 juta perintah suci dan Xinghao. Kemudian, dia membuka kolam tempering badan tingkat ke-10, terus-menerus, menghabiskan lebih dari 10 juta, dan memberi Yanying 5 juta. Sekarang jumlahnya lebih dari 50 juta. 100 juta perintah suci, bawakan mereka. Ini, Guan Rengui terdiam. Apakah kamu serius? Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, kamu sendiri yang mengatakannya, bantu aku menemukan seseorang, atau bayar aku 100 juta perintah suci. Oke, siapa yang kamu cari? Feng Yu, kata Xiao Nunu ringan. Guan Rengui menggaruk keningnya, aku tidak kenal dia. Dia mahasiswa kelas berapa? Xiao Nunu menjawab, tingkat Tianquan. Guan Rengui mengangkat alisnya, pantas saja aku tidak mengenalmu. Xiao Nunu, orang ini masih pamer. Xiao Nunu mengangkat batu sumber perintah suci di tangannya, apakah kamu memamerkan level tinggimu di Akademi Suci Abadi Fana? Jika kamu tidak ingin membantuku menemukan seseorang, berikan saja aku 100 juta perintah suci. Menurutku begitu. Demei. Guan Rengui berbalik dan berkata,
kamu masih menginginkan 100 juta perintah suci dariku untuk hal kecil, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Setelah mengatakan itu, Guan Rengui mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu bulat. Benda itu adalah sebuah penyangga yang mirip dengan telepon. Tunggu sebentar, kakak, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu, hubungan orang. Segera, Guan Rengui mengaktifkan alat di tangannya. Bas! Cahaya keperakan bersinar di tangan Guan Rengui, dan kemudian, batu bundar itu meleduk dengan semburan energi spiritual misterius. Bukankah ini, kembali ke pejabat tinggi? Kenapa kamu punya waktu untuk menemukanku hari ini? Suara wanita sejelas lonceng perak datang dari sisi lain batu. Guan Rengui berkata sambil tersenyum, adik perempuan Jiang, kenapa kamu malah mengganti nama belakangku? Namaku Guan Rengui, tapi bukan Gui Renguan. Ada yang ingin kamu bicarakan, aku sibuk. Pihak lain, Bah Tiuk, Bah Tiuk. Guan Rengui pura-pura Bah Tiuk 2 kali. Apakah ada orang lain di sampingmu? Bisakah kamu mengizinkanku berbicara dengan nada yang lebih baik? Tidak ada orang lain. Guan Rengui menatap Xiao Nunu dengan canggung, dan kemudian berbalik, bukankah kamu baru saja melarikan diri dari kemah Teihan di tangan iblis wanita? Badanmu belum pulih sepenuhnya, dan kamu kadang-kadang masuk angin dan Bah Tiuk. Oh, kalau begitu, istirahatlah yang cukup dan perbanyak minum air panas. Ada yang harus kulakukan lagi. Ayo kita bicara kalau ada waktu. Salah. Guan Rengui memandang Xiao Nunu, wajahnya sedikit gelisah. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, koneksi kakak senior Guan Rengui benar-benar membuatku terkesan. Guan Rengui menjelaskan, saudari junior Jiang dan aku sering bercanda satu sama lain seperti ini. Tunggu saja. Setelah itu, Guan Rengui berkata Gui sekali lagi diaktifkan alat transmisi suara di tangannya. Bas! Alat transmisi suara terhubung ke Jiang Jinyu untuk kedua kalinya. Ada apa? Tanya pihak lain. Uji kamu. Berhenti mengikuti tes, ada yang ingin kubicarakan. Oke, apakah kamu punya waktu untuk membantuku menemukan seseorang? Siapa? Pejabat itu kembali. Tingkat Tianquan. Mahasiswa, saya ingin posisinya sekarang. Jiang Jinyu menjawab, mengapa Anda, seorang mahasiswa tingkat Tianquan, mencari siswa tingkat Tianquan? Padaku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Tunggu. Setelah mengatakan itu, pihak Jiang Jinyu terdiam lagi. Guan Rengui memegang alat pemancar suara di tangannya, lalu tersenyum, hehe, pada Xiao Nunu, seorang wanita kadang-kadang bisa menjadi sedikit sombong, tapi jangan khawatir, dia benar-benar efisien dalam melakukan sesuatu. Xiao Nunu menjawab dengan marah, bagaimana kalau kamu memberiku perintah suci? Aku tidak ingin kamu 100 juta, aku hanya ingin 50 juta. Seseorang berkata bahwa dibandingkan dengan keberadaan Feng Yu, Xiao Nunu masih merasa suci keteraturan menjadi lebih nyata. Meskipun Xiao Nunu juga sangat ingin mendapatkan lokasi, Dareh Tianhuang, dia tidak dapat melarikan diri selama Feng Yu tinggal di halaman suci abadi Fana selama 1 hari. Para pejabat tentu saja menolak melakukan hal tersebut. Bahkan jika dia adalah seorang mahasiswa tingkat Tianquan, 50 juta perintah suci tidaklah terlalu kecil. Xiao Nunu baru saja menghubungi dan meminta 50 juta. Pejabat Gui tidak rela menderita kerugian sebesar itu. Jangan khawatir, jika saya tidak dapat menemukan orang itu, saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda. Kemudian, dia berjalan ke sebuah pavilion tidak jauh dari situ. Lingkungan ini sangat bagus. Tidak lebih buruk dari tempat tinggalku. Yunci Tianfu terletak di tengah sebuah pulau di tengah danau, jadi tentu saja lingkungannya tidak perlu diragukan lagi. Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa iblis perempuan membawa kita untuk membasmi dinasti Liu Yue. Guan Rengui berbalik ke samping dan menatap Xiao Nunu. Ya, jawab Xiao Nunu. Guan Rengui menghela nafas, untungnya, kami tidak tahu apa-apa dan terkendali dari awal sampai akhir. Jika tidak, konsekuensinya akan merepotkan. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, pejabat senior dinasti Liu Yue. Kebanyakan dari mereka telah dihancurkan, dan bahkan Raja Muchang telah mati. Masalah apa yang kita hadapi? Guan Rengui menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, kamu berasal dari hutan belantara timur, dan kamu tidak tahu banyak tentang situasinya.
Di tanah suci Xianxiong, dinasti Liu Yue tidak seperti itu. Sesederhana yang kamu pikirkan. Hah, ada seorang kaisar di dinasti Liu Yue bernama Mu Yitian. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang jenius yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Setelah dia turun tahta, dia mendirikan sekte lain. Sejauh yang saya tahu, ada dua sekte besar, Sekte Taizu, dan Sekte Kouxian, dan kekuatan kedua sekte besar ini jauh melebihi dinasti Liu Yue sendiri. Mu Yitian. Mendengar nama ini, cahaya tak terlihat muncul di mata Xiao Nunu. Guan Rengui melanjutkan, meskipun dinasti Liu Yue mengalami bencana besar kali ini, selama mendapat dukungan dari Sekte Taizu dan Sekte Kouxian, ia seharusnya dapat pulih dengan cepat. Pembicaranya adalah disengaja. Pendengarnya juga punya hati. Sekte Taizu dan Sekte Kouxian sama-sama sangat erat kaitannya dengan dinasti Liu Yue, jadi bukankah kedua sekte besar inilah yang nantinya akan menjadi sasaran Nanlian? Kalau begitu Mu Yitian. Saat Xiao Nunu mulai berbicara, tiba-tiba, alat transmisi suara di tangan Guan Rengui bersinar terang. Hah! Guan Rengui mengambil alat transmisi suara di tangannya, dan kemudian suara Jiang Jinyu keluar dari dalam. Feng Yu itu meninggalkan halaman suci abadi fana. Oh! Guan Rengui melirik Xiao Nunu, dan kemudian bertanya, kapan dia pergi? Jiang Jinyu menjawab, itu baru beberapa hari yang lalu. Rengui menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, mungkinkah Feng Yu tahu kamu sudah kembali, jadi dia melarikan diri? Xiao Nunu berkata, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Jiang Jinyu bertanya, dengan siapa kamu berbicara? Guan Rengui menjawab, tidak, saya berbicara pada diri saya sendiri. Kutu kupret, ayolah. Oke, aku sedang berbicara dengan kakak muda Xiao Nunu. Xiao Nunu, apakah Xiao Nunu yang mengalahkan Dan Xinghao? Benarkah itu dia? Ayo, berikan dia batu transmisi suara. Aku ingin mengatakan beberapa patah kata padanya. Jiang Jinyu tiba-tiba menjadi tertarik. Guan Rengui berkata dengan cepat, aku berkata, apakah kalian akrab satu sama lain? Bukankah kalian pernah mengalahkan Dan Xinghao? Bukankah kalian pernah mengalahkan Dan Xinghao sebelumnya? Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit terkejut. Jiang Jinyu, yang sedang berbicara dengan Guan Rengui ternyata adalah seorang pemurni senjata. Dan dia juga mengalahkan Dan Xinghao. Jiang Jinyu berkata, memenangkan Dan Xinghao bukanlah masalah keterampilan. Yang utama adalah dia mengalahkan Tuan Jia Xiu. Apa yang membuat Guan Rengui bingung? Jiang Jinyu melanjutkan, saya mendengar dari saudara muda Ming Chen dari Menara Tianmang bahwa dia menggunakan pola senjata Tianmang baru, yang dimodifikasi oleh Xiao Nunu untuk mengalahkan pola senjata Tianmang baru, yang dimodifikasi oleh Master Jia Xiu. Sesuatu. Guan Rengui bahkan lebih terkejut lagi. Siapakah guru Jia Xiu? Salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat di tanah suci Xianxiong. Guan Rengui hanya mendengar bahwa Xiao Nunu mengalahkan Dan Xinghao di bidang pemurnian senjata. Dia tidak tahu bahwa keesokan harinya, Ming Chen dan Dan Xinghao dari Menara Tianmang mengadakan kompetisi lagi. Saat itu, kedua belah pihak memulai duel dengan pola senjata Tianmang baru. Pada akhirnya, Ming Chen menang. Oleh karena itu, di mata banyak orang saat itu, Xiao Nunu tidak hanya mengalahkan Ming Chen, tapi bahkan mengalahkan Jia Xiu. Tentu saja, pola peralatan Tianmang baru, yang diberikan Xiao Nunu kepada Ming Chen dipulihkan oleh Kaisar Peralatan Tang Yin, di lantai 5 pagoda emas Pancer. Xiao Nunu baru saja meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Oke, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata kepada saudara muda Xiao Nunu. Desak Jiang Jinyu. Pejabat itu tidak mau kembali dan dengan enggan menyerahkan batu transmisi suara kepada Xiao Nunu. Selamat telah mendapatkan gadis penggemar. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, halo, kakak senior Jiang. Wow, kakak muda Xiao, aku sudah mengenalmu sejak lama. Kakak senior Jiang bercanda, apakah kamu mencari Feng Yu itu? Ya, dia telah meninggalkan Akademi Suci Abadi Fana. Tahukah kamu sekte mana yang ada di belakangnya? Aku bisa meminta seseorang untuk membantumu bertanya. Apakah aku tidak akan merepotkanmu? Xiao Nunu bertanya dengan sopan. Jiang Jinyu menjawab, tidak, di mana kamu sekarang? Saya akan menemui Anda untuk mengetahui situasinya, dan bertukar pengalaman tentang pemurnian senjata.
Ahem. Guan Rengui dengan cepat menyela, oke, saya akan membantu saudara muda Xiao Nunu menangani masalah ini. Silakan. Waktu efektif batu transmisi suara akan segera tiba, jadi ayo lakukan ini sekarang. Sungguh, tidak ada batasan sama sekali. Guan Rengui menyingkirkan batu transmisi suara, dan kemudian berkata kepada Xiao Nunu dengan serius. Ini adalah masalah antara kakak laki-laki kita. Jika dia tidak perlu campur tangan, bukankah itu hanya Feng Yu? Aku akan membantumu menemukannya. Xiao Nunu ragu-ragu dan berkata, jangan pergi mencari Feng Yu, bantu aku menemukan Sekte Pedang Disa. Gui Jun mengangkat alisnya. Ya, Sekte Pedang Disa. Oke. Guan Rengui setuju. 1 bulan. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan jujur. Setiap sen akan dibayarkan. Ayo. Oke. Melihat ekspresi serius Guan Rengui, Xiao Nunu memilih untuk mempercayainya lagi. Tiba-tiba, pada saat ini, di kehampaan di depan, angin dan awan tiba-tiba berubah. Ditemani oleh kilat dan guntur, badai gelap tiba-tiba berkumpul di suatu tempat di langit di atas halaman suci abadi Fana. Itu saja, Guan Rengui tampak bingung. Xiao Nunu juga punya pertanyaan. Yan Ying, Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya di alun-alun selatan Yunchi Tianfu juga melihat ke langit. Badai berkumpul, mengguncang bumi dan bumi. Lingkaran sihir cakram besar tiba-tiba muncul di awan. Segera setelah itu, bumi berguncang, dan 2 pilar batu yang megah menjulang tinggi. Kedua pilar batu tersebut memancarkan kekuatan untuk menopang langit, dan keduanya dipisahkan oleh jarak 1000 meter. Segera, miliaran sinar cahaya berputar bersama di area antara 2 pilar batu. Cahaya itu berputar dan terjalin, berubah menjadi pintu melingkar raksasa. Di atas pintu raksasa itu, cahayanya bersinar terang. Pola rune dari berbagai pohon, burung, binatang, bunga, dan binatang buas mengalir di atasnya. Detik berikutnya, suara sekeras bel menyebar ke seluruh area halaman suci abadi Fana. 10 hari kemudian, perang pengadilan suci akan dimulai. 10 hari kemudian, perang pengadilan suci akan dimulai. Suara seperti guntur menimbulkan sensasi besar di pengadilan suci abadi Fana. Untuk sementara waktu, sosok-sosok muncul satu demi satu dari seluruh halaman suci. Mata semua orang terfokus pada pintu bundar yang megah dan besar itu. Gerbang melingkar raksasa berdiri di area tengah biara abadi Fana. Diameternya beberapa kilometer. Di sisi kiri dan kanannya terdapat pilar-pilar batu yang tingginya ribuan kaki. Pintu bundar besar berdiri di tengah pilar batu. Dilihat dari kejauhan, bahkan lebih megah dari terang bulan di langit malam. Murid Akademi Suci yang tak terhitung jumlahnya merasa khawatir. Satu demi satu, sosok muncul di bawah pintu bundar raksasa. Ya dewa, ini adalah gerbang menuju medan perang. Perang pengadilan suci akan segera dimulai. Sulit dipercaya aku telah menunggu sampai hari perang pengadilan suci dimulai. Ini adalah yang paling megah dan acara puncak pengadilan suci abadi Fana. Saya harus berpartisipasi, dan saya harus mencoba yang terbaik. Ya, perang pengadilan suci telah dimulai, dan saya tidak tahu berapa banyak monster top yang akan diledukkan sekarang. Yah, para pemimpin muda itu bersembunyi di pengadilan suci. Mereka semua akan muncul. Perang pengadilan suci akan terjadi 10 hari kemudian. Begitu berita ini dirilis, itu seperti tanah longsor dan tsunami yang dengan cepat melanda seluruh Akademi Suci Abadi Fana. Yunchi Tianfu. Di tempat latihan di utara. Ekspresi wajah Guan Rengui berubah dari terkejut menjadi gembira. Dia memandang Xiao Nunu, perang pengadilan suci akan segera dimulai. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bertanya, apa ini? Sangat sederhana. Ini adalah kompetisi yang dapat diikuti oleh semua murid pengadilan suci masuk. Apakah ini pertarungan seni bela diri? Ini bukan hanya pertarungan seni bela diri. Guan Rengui menjelaskan, pemenang perang pengadilan suci akan menerima hadiah sumber daya yang sangat besar. Guan Rengui dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Nunu, ini adalah orang suci abadi Fana. Peristiwa paling penting di akademi, tak seorang pun. Guan Rengui mengucapkan 4 kata ini dengan penuh kekuatan. Percayalah, tidak ada yang akan melewatkan acara puncak ini. Semua jenius teratas di tingkat Tiansu dan tingkat Tiansuan akan berpartisipasi.
Ini bukan hanya pertarungan peringkat untuk Akademi Suci Abadi Fana, tetapi juga yang unik. Pertarungan untuk menjadi seorang dewa. Siapapun yang bisa mencapai puncak akan menjadi dewa perang dari Akademi Suci Abadi Fana. Mata Guan Rengui dipenuhi dengan semangat juang. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan darah gelisah dari kata-kata pihak lain. Meskipun Xiao Nunu dan Guan Rengui sudah lama tidak saling kenal, dalam kesan Xiao Nunu, pihak lain adalah orang yang relatif kalem dan kalem. Namun lawannya begitu gelisah karena, perang pengadilan suci, akan segera dimulai. Pasti ada sesuatu yang patut diperhatikan dalam acara ini. Oke, jangan bicara lagi. Aku akan kembali mundur beberapa hari. Xiao Nunu berkata dengan ringan, apa yang ku bilang padamu? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu jawaban dalam waktu 1 bulan. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. 1 bulan bukanlah waktu yang lama atau singkat. Bagaimanapun, telah dipastikan bahwa, darah Phoenix Surgawi, ada di tangan Sekte Pedang Disa. Namun, bahkan jika mereka menemukan markas besar Sekte Pedang Iblis Bumi, mereka mungkin tidak dapat memperoleh kembali darah Tian Huang. Saat ini, tujuan utama Xiao Nunu adalah meningkatkan kekuatannya. Kali ini, Xiao Nunu sangat tersentuh selama beberapa hari berada di sekitar Nanlian. Dibandingkan dengan Dong Huang sebelumnya, Tanah Suci Gudang Abadi benar-benar terlalu besar. Ada banyak orang kuat di Tanah Suci Gudang Abadi, dan ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di mana-mana. Tidak mengherankan jika Sekte Piao Miao berpikir untuk memindahkan sekte tersebut ke Tanah Suci Gudang Abadi. Pertempuran Pengadilan Suci. Xiao Nunu memandang gerbang medan perang di langit di depan dari kejauhan. Mungkin ini juga kesempatan bagi saya sendiri. Kemudian, Xiao Nunu datang ke alun-alun selatan. Di alun-alun, Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya sedang membicarakan tentang perang pengadilan suci. Melihat Xiao Nunu turun, mata beberapa orang tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Apakah kamu akhirnya mau menyerah? Yin Fengqi melangkah maju. Yanying berlari ke arah Xiao Nunu, apakah kamu sudah istirahat? Xiao Nunu tersenyum, iya, ini jauh lebih baik daripada saat aku pertama kali kembali. Sebelum Yanying bisa menjawab, sebuah suara hangat datang dari luar. Sejak ada begitu banyak, mari kita bersiap untuk berpartisipasi dalam perang pengadilan suci bersama-sama, kan? Hei, kakak senior Ming Chen. Yin Fengqi menelepon. Orang yang datang tak lain adalah Ming Chen. Selain dia, ada 3 sosok. Ketiga orang ini semuanya adalah kenalan, yaitu Aqian, Ouyang Long, dan Li Yi. Bos, kami di sini untuk menemuimu. Saya mendengar bahwa Anda diculik oleh iblis perempuan. Pada hari-hari itu, kami sangat khawatir sehingga kami tidak bisa tidur. Saat berada di gunung kelelawar raksasa Chang, keduanya dikepung oleh sekelompok iblis. Kemunculan Xiao Nunu saat itu menyelamatkan nyawa mereka. Namun karena lukanya yang cukup parah, keduanya tidak ikut serta dalam aksi selanjutnya. Tuan Xiao Nunu, apakah kamu baik-baik saja? Aqian juga bertanya, melihatmu, seharusnya tidak ada masalah besar. Xiao Nunu menjawab, jarang semua orang begitu peduli padaku. Aku baik-baik saja. Itu bagus. Awalnya saya ingin datang mengunjungi Anda beberapa hari yang lalu, tapi saya khawatir itu akan mempengaruhi kultivasi Anda, jadi kami menunggu beberapa hari. Xiao Nunu tersenyum dan berkata dia baik-baik saja. Kemudian, Ming Chen datang dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Adik junior Xiao, ini untukmu. Ada apa? Tanya Xiao Nunu. Batu sumber perintah suci berisi 30 juta perintah suci. Jawab Ming Chen. Xiao Nunu terkejut, mengapa kamu harus memberikannya kepadaku? Hah? Ming Chen juga tertegun sejenak. Dia melirik ke arah Yin Fengqi, bukankah saudara muda Yin Fengqi memberitahumu? Ming Chen berkata, bukankah kamu meminta saudara muda Yin Fengqi untuk memberiku 2 metode pemurnian senjata beberapa waktu lalu? Ya, setelah Xiao Nunu mengalahkan Dan Xinghao di bidang pemurnian senjata terakhir kali, dia meminta Yin Fengqi untuk memberi Ming Chen 2 metode pemurnian senjata. Salah satunya adalah, metode kuno pengukiran dan penempaan jimat, yang dipelajari Xiao Nunu dari Kaisar Tangin. Salah satunya adalah, pola Xintian Mangqi, yang dimodifikasi oleh Kaisar Tangin Qi. Ming Chen menjelaskan,
Saya menggunakan pola senjata surga baru yang Anda berikan kepada saya untuk mengalahkan pola senjata surga baru milik Dan Xinghao. Kemudian, insiden ini menyebar, dan banyak orang datang kepada kami untuk menyempurnakan senjata. Memberitahu saudara muda Yin Fengqi bahwa keuntungan apapun yang diperoleh dari penggunaan kedua metode pemurnian senjata itu akan dibagi dua kepadamu. Kemudian, Ming Chen membawa kotak kayu di tangannya ke Xiao Nunu. 30 juta perintah suci ini adalah apa yang saya dapatkan selama periode ini. Setelah Ming Chen selesai menjelaskan, Yin Fengqi mengangkat bahu dan berkata, itu bukan salah saya. Dia belum kembali sejak terakhir kali dia keluar. Feng Xi tidak berbohong. Setelah meminta Yin Fengqi untuk mengirimkan dua metode pemurnian senjata, Xiao Nunu pergi ke Body Tempering Pool. Setelah membuka kolam tempering badan tingkat ke-10, lebih dari 10 kali berturut-turut, Xiao Nunu dibawa sampai ke gunung kelelawar raksasa Chang oleh Feng Yu. Setelah itu, kami pergi ke Sungai Hitam Kabut Hantu, menemukan pembukaan makam iblis, dan kemudian mengikuti Nan Lian sepanjang jalan. Dilihat dari Timelin, Yin Fengqi memang tidak punya kesempatan untuk memberitahu Xiao Nunu hal ini. Ambillah, saudara muda Xiao. Ming Chen tidak menunggu Xiao Nunu menolak, dan menyerahkan 30 juta perintah suci ke tangan pihak lain. Masih ada 10 hari lagi, dan perang pengadilan suci akan segera dimulai. Kita bisa menukar lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan kita. Bersambung.